Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudlo Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kita tahu bahwa dalam derasnya globalisasi dan modernisasi yang serba cepat, sejarah kerap kali diperlakukan sebagai hiasan formalitas belaka. Dalam konteks itu, hadirlah sebuah buku yang berjudul Legasi Maulana Hasanuddin Banten dengan posisi strategis menyusun ulang kronik bukan untuk memuja tapi untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif bangsa melalui narasi sejarah yang kaya dan berlapis. Nah, senang rasanya pemirsa hari ini di Studio Sultan TV nih telah hadir narasumber kita sekaligus penulis buku dari Legasi Maulana Hasanuddin Banten. Kita akan sapa terlebih dahulu. Di sini ada Profesor Mufti Ali MA PhD yang merupakan penulis buku dan juga sejarawan Banten sekaligus akademisi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa ke studio ini ya. Alhamdulillah. Senang rasanya nih Prof bisa berkenan meluangkan waktunya. Kita Alhamdulillah. berkumpul dan juga akhirnya bisa sama-sama berbincang di Sultan TV. Nah, sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu nih atas di launchingnya buku Legasi Maulana Hasanuddin Banten nih. Yang memang ini salah satu penulisnya adalah Prof Mufti Ali PhD itu sendiri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Prof soal sejarah Banten dan juga nih soal buku nih pemirsa yang tentunya pasti banyak juga para masyarakat Banten yang penasaran terkait dengan isi dan hal-hal lainnya nih Prof. Namun sebelum itu nih Prof, ini kalau kita menarik ulur ke belakang, Iya. latar belakang nih, kenapa sih akhirnya Prof ini memutuskan untuk menulis buku Legasi Maulana Hasanuddin Banten ini? Ya, pertama sosok ini kan memang menjadi fondasi kebudayaan Banten ya. Dan karena beliau fondasi, makanya nama beliau disematkan untuk berbagai nama lembaga, nama jalan dan yang lain-lain. Tapi di tengah-tengah itu paradoknya profil tentang beliau, apa yang menjadi legasi beliau, apa karya dan tindakan beliau, itu belum pernah ada yang membukukan, belum pernah ada yang mendokumentasikan secara utuh. Maka kami tim penulis dan periset sejarah dan kebudayaan Banten melakukan riset berbulan-bulan dan merekonstruksi dari kajian-kajian sejarah, arkeologi, dan kajian-kajian yang lainnya dalam bentuk narasi yang memang kami sajikan secara penuh ilustrasi, kemudian data-data yang infografi, sketsa, gambar, dan semenarik mungkin agar sosok ini bisa difahami bahwa beliau adalah sosok yang penuh inspirasi, tauladan dalam hal tidak hanya berdakwah Islam, tetapi juga orang hebat di bidang ekonomi perdagangan, sukses dalam karir pengembangan politik dan geostrategi kerajaan, handal dalam manajemen sumber daya alam dan manusia, hebat dalam tata ruang dan tata kota, membangun pasar, pelabuhan, dan sekaligus masjid, dan mampu mentransformasi satu rawa di muara Sungai Cibanten dari rawa menjadi city state, kota kosmopolitan. Artinya ini contoh baik dari masa lalu yang menjadi tolak ukur seperti apa sih orang Banten itu, apa sih kehebatannya orang Banten itu. Nah, karena itu saya menyebut beliau adalah fondasi kebudayaan Banten. Untuk memahami bangunan dari sebuah kebudayaan tanpa melihat fondasinya, tentu saja bangunan tersebut tidak mudah kita pahami tipologi, dan sekaligus juga kita tidak mudah pahami kehebatannya. Dan beliau sebagai seorang founder, sebagai seorang peletak dasar kerajaan Islam di Banten dan sekaligus penyebar Islam di barat Pulau Jawa. Nah, kami coba narasikan riwayat hidupnya, kami coba narasikan warisannya dan apa saja keunggulan-keunggulannya, karya nyatanya, legasinya yang sampai kita rasakan sampai saat ini.
seperti itu. Baik, jadi memang lebih dalam lagi ya menguliti Ya. terkait dengan bagaimana sosok dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten Iya. ini ya Prof ya. Nah, tadi kan juga Profesor tuh menyampaikan bahwa sebenarnya kan melalui beberapa bulan riset lah ya. Iya. Nah, ini dan kalau kita lihat buku dari Legasi Maulana Hasanuddin Banten ini kan disusun oleh dua orang lainnya nih Prof ya. Betul. Ada Dr. Ahmad Fadilah ya, kemudian Muhammad juga Ali ada Fadilah. Brigjen TNI Firman Safrial Agustus ya Pak, betul. Nah, tadi dengan proses risetnya nih Pak, apa sih Pak yang kiranya paling menarik dari proses riset yang dilakukan? Yang paling menarik adalah ternyata beliau itu dipersepsikannya kan hanya ketika orang ziarah kubur ke makam Maulana Hasanuddin Banten, dipersepsikan beliau adalah seorang hanya alim ulama itu. Tetapi ketika kita rekonstruksi, kita lakukan riset dan kajian mendalam ke sumber-sumber naskah, ke sumber-sumber artefak, ke struktur bangunan, kemudian juga folklore, ternyata jejak beliau tidak sebatas hanya pendakwah, tidak hanya handal di pemahaman literasi ajaran agama, tetapi juga beliau handal di geostrategi ekonomi perdagangan. Misalnya sumber-sumber Portugis itu mengkonfirmasi bahwa beliau dengan secara sistematis melakukan aliansi dagang dan pertahanan dengan Portugis. 5 tahun sebelumnya, 1526, Portugis adalah musuh bebuyutannya kerajaan induk dari Banten, kerajaan Demak. Tetapi karena beliau melihat kekuatan Portugis di Malaka itu adalah secara realisme kekuatan yang tidak bisa dihindarkan, beliau memilih dari Seteru menjadi dari rival menjadi dari Seteru, dari rival menjadi sekutu. Nah, ini kan pemahaman geopolitik strategis. Pada saat yang sama beliau memang mencoba melakukan ekspansi wilayah dan ekspansi dakwah ke selatan Sumatera dan ke pedalaman Banten, Paneglang, kemudian Jasinga, Bogor Barat, sampai ke kota Bogor, Pakuan, Pajajaran. Dan itu membutuhkan strategi dakwah dan strategi politik dan pertahanan yang handal. Nah, beliau membutuhkan pembaharuan alutsista, pembuatan benteng ibu kota yang handal, pembangunan kawasan ibu kota yang tidak mudah digeruduk oleh musuh. Pada saat yang sama, peningkatan kesejahteraan birokrat dan masyarakat yang dipimpinnya. Dan itu memerlukan strategi dan pemahaman kuat terhadap geopolitik dan ekonomi dan perdagangan saat itu. Dan Hasanuddin sebagai seorang raja berhasil mengatasi rintangan-rintangan itu dengan hebat. Tumbuh dari sebuah kerajaan yang peri-peri, bahkan vasal di bawah kerajaan Demak, tumbuh menjadi sebuah kerajaan otonom, independen yang menjadi simpul dagang. Kalau tidak memiliki pemahaman geostrategi, geopolitik, hafal dengan teknologi militer, ngerti dengan pengelolaan sumber daya manusia yang sedemikian beragam, saya kira kerajaan ini alih-alih tumbuh, berkembang, besar, malah dicaplok oleh kekuatan-kekuatan yang sudah ada lama. Itulah yang mengagetkan kami sebagai peneliti. Ternyata sosok ini memang tidak hanya ahli dan mendalam dalam agama, tetapi juga mendalam dalam bidang-bidang yang lain. Ya. Karena itu wajar kalau kami menyebutnya sebagai fondasi kebudayaan Banten, seperti itu. Baik, ini juga yang membuka mata seluruh masyarakat Banten mungkin Pak. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. bukan hanya para tadi saja ya peneliti ya, termasuk juga salah satunya Bapak yang akhirnya terkejut dan juga sangat menarik sekali bahwa memang bukan hanya sosok Sultan Maulana Hasanuddin ini berfokus pada dakwah, tapi tadi ada banyak hal ya Pak. Banyak hal. Dan itu juga yang ingin direpresentasikan tentunya Pak kepada Betul. masyarakat ya Pak. Kompetensi beliau artinya tidak hanya di bidang agama, tapi juga di bidang komunikasi, diplomasi, perdagangan, manajemen, kepemimpinan, kemudian militer. Pada saat yang sama juga tata kelola pemerintahan, arsitektur, tata kota. Sebuah kawasan yang tadinya rawa, muara Sungai Cibanten, tumbuh menjadi kawasan ibu kota yang kosmopolitan.
Dalam sejarah Banten misalnya disebutkan Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin mengidentifikasi lokasi yang akan dibangun istana, yang akan dibangun masjid, yang akan dibangun pasar dan pelabuhan internasional. Itu kan menunjukkan bahwa tokoh ini ahli dalam bidang tata ruang. Kita mengenal sekarang KP3B, ya Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati ayahnya itu dulu memindahkan kawasan ibu kota ke kawasan ibu kota di muara Sungai Cibanten, itu memerlukan satu keahlian logistik, kemampuan manajerial yang handal. Kenapa? Karena taruhannya bukan hanya masalah banjir atau masalah kekumuhan, tetapi masalah bahwa kawasan istana dan ibu kota itu adalah benteng pertahanan. Makanya disebutnya juga kuta. Kuta itu artinya batu dan identik dengan benteng. Artinya kota itu identik dengan daerah yang berbenteng, daerah yang sengaja dibangun bangunan struktur yang tidak mudah ditaklukkan oleh musuh. Karena laut lepas itu tidak hanya potensi untuk pelayaran dagang internasional, tetapi juga pelayaran pasukan musuh yang kapan saja bisa menaklukkan, menggeruduk, menyerang kawasan ibu kota itu. Baik. Dan di buku Legasi Maulana Hasanuddin Banten ini semuanya dikupas tuntas Ya, ya kita Pak? kupas gitu, sekaligus juga bagaimana Maulana Hasanuddin melakukan perjalanan. Kita susun itinerary atau rincian perjalanan beliau dari dari luar, kemudian transit ke Minangkabau, ke pesisir pantai barat Sumatera, ke Indrapura, kemudian ke Tulang Bawang, sampai ke Banten, terus ke Demak, ke Cirebon, ke Demak. Kita rekonstruksi berdasarkan sumber-sumber lokal, Baba Demak, Carita Caruban, Purwaka Caruban Nagari, kemudian Sajarah Banten, gitu, Babat Banten. Kita rekonstruksi secara pendekatan ilmu geografi. Jadi kami menggunakan banyak pendekatan dalam ulasan buku ini, tidak hanya sejarah, tapi juga arkeologi, kemudian arsitektur, kemudian juga geografi, agar pembaca itu diberikan semacam ilustrasi dan kemudahan untuk memahami sejarah itu, tidak hanya narasi berat, teks, dan yang lain-lain, sehingga tidak mudah dicerna, seperti itu. Oke, baik. Jadi ternyata ada banyak hal pokoknya ya Pak ya. Ya. Nanti silahkan masyarakat Banten dan juga masyarakat dari lain-lainnya ya Pak ya, ini dapat membaca buku ini karena ada banyak hal yang ternyata kita belum tahu dan tentunya ini akan memberikan pengetahuan baru kepada kita semua. Nah, kemudian Pak, ini juga yang menariknya lah, pasti di buku ini juga dijelaskan. Tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa perjalanan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dari Banten kan, dan ke daerah-daerah lainnya ya Pak. Nah ini kalau kita lihat nih Pak ya, sebenarnya ini bagaimana peran dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dalam menyebarkan Islam yang ini berbeda dengan tokoh-tokoh Nusantara lainnya, menurut pandangan Bapak? Jadi islamisasi itu dalam konteks Maulana Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati itu memang berbanding lurus dengan pendirian entitas politik, artinya kerajaan. Ketika kerajaan Islam Banten ekspansi melalui perdagangan, pada saat yang sama Raja Banten juga memungkinkan untuk mensupport pendakwah-pendakwah Islam dikirim ke daerah-daerah terluar. Artinya dukungan politik, dukungan finansial, dukungan keamanan itu memang berbanding lurus dengan ekspansi wilayah. Tetapi juga memang ada juga tokoh-tokoh sebelum Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Islam Banten, sudah ada di sini tokoh-tokoh yang melakukan islamisasi, setidaknya di enklave-enklave kecil atau di daerah-daerah yang perimeternya terbatas, kayak Cikaduen, kayak Gunung Santri misalnya. Terus juga memang ada juga di daerah-daerah pelabuhan yang memang kebutuhan para pedagang untuk beribadah sudah ada masjid gitu. Tetapi kelebihan tokoh yang kita diskusikan ini memang dia tidak hanya seorang pendakwah, dia juga seorang raja, dia juga seorang saudagar, dia juga orang yang sangat concern dengan kemakmuran ekonomi finansial masyarakatnya. Karena itu dakwah
pada saat yang sama tertopang oleh kemakmuran dan kemajuan finansial kerajaan. Ekspansi Islam ke Lampung itu berbanding lurus dengan perluasan kebun lada milik Raja Banten di Lampung. Pada saat yang sama kepentingan dagang raja ke daerah-daerah hulu sungai juga berbanding lurus dengan kedatangan pendapah-pendapah yang dikirimnya ke daerah hulu, itu maksudnya ke Pandeglang, ke Lebak Selatan melalui sungai, entah itu sungai Cidurian, entah sungai Ciujung, entah sungai Cisadane. Itu kan hulu dan hilir itu sebenarnya hubungannya, yang hulu penyedia pasokan hasil alam, misalnya beras, emas, cendana, kamper, kulit, misalnya kulit ular atau kulit rusa. Muara sungai itu pengumpul dan pengekspor hasil alam itu ke pasar internasional. Nah, itu yang dilakukan pedagang-pedagang Banten, artinya ke hulu, ke daerah-daerah pegunungan melalui muara sungai ini, itu fasilitasi perdagangan. Tetapi fasilitasi itu dipakai juga untuk fasilitasi dakwah. Artinya pendakwah dengan sangat dimungkinkan menggunakan fasilitas itu untuk datang ke daerah-daerah yang terpencil, seperti itu. Itu salah satu kekhasannya ya. Kekhasannya ya Seperti Pak, itu. tadi bukan hanya menyebarkan agama Islam, namun juga tadi menopang dengan ekonomi yang baik, kemudian juga dengan hal-hal lain lah yang akhirnya ini juga memudahkan Sultan Maulana Hasanuddin ya untuk menyiarkan agama Islam. Nah Pak, di buku ini juga kan tadi bukan hanya membahas soal ekonomi saja, namun juga ada soal kepemimpinan. Nah, ini menarik ya nih Pak ya, kalau kita lihat nilai-nilai yang ditanamkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin nih Pak, yang ditanamkan tentunya pada saat Kesultanan Banten, kiranya apa sih Pak? Dan apa nih yang masih relevan untuk digunakan pada masa kini? Hasanuddin itu memimpin berbasis ilmu pengetahuan ya. Artinya ketika beliau diangkat sebagai pemimpin Banten, itu saat usianya dan pengalamannya sudah sangat matang. Sejarah Banten dan sumber-sumber yang lain itu mengkonfirmasi tahun 1552. Usia beliau itu sudah di atas 50. Saat beliau sudah matang dalam berbagai pengalaman di dunia militer, di dunia perdagangan, di dunia diplomasi, di dunia human relation, di dunia dakwah, matang dalam pemahaman sosiologi masyarakat. Artinya kepemimpinan beliau berbasis ilmu pengetahuan dan pengalaman yang matang. Di sini beliau mengajarkan tentang kerja keras, tentang merit system, merekrut orang bukan karena keturunan, bukan karena asal muasal, tetapi karena kompetensi. Beliau juga memang kompeten di bidang literasi, di samping agama, literasi, ekonomi, kepemimpinan, tata ruang, tata kelola sumber daya alam, sumber daya manusia, arsitektur. Nah, kompetensi-kompetensi ini tidak datang begitu saja. Ini memang hasil dari didikan, kalau dalam tanda petik, Lemhanas, Kerajaan Banten, masa ayahnya, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nah, tokoh ini juga panglima pasukan dan orang yang paling ditokohkan di Kerajaan Demak, Sunan Gunung Jati ini ayahnya. Artinya prosesnya memang melalui proses candra kawah, candra di muka, pendidikan yang amat sangat ketat. Karenanya maka sukses beliau memimpin kerajaan ini di tengah-tengah wilayah yang masih kira-kira rentan aneksasi dari musuh. Musuh itu ya artinya Portugis, pedagang asing, termasuk juga pedagang-pedagang yang tidak menginginkan dominasi kerajaan Islam Demak dan Banten terhadap sumber yang punya nilai tambah tinggi, yaitu lada. Karena lada ini kebetulan komoditas yang dicari oleh banyak pedagang dari seluruh dunia seperti itu. Jadi memang itu hal yang akhirnya juga bisa diterapkan, masih relevan nih Pak? Masih relevan. Tentunya Pak ya. Betul. Apalagi tadi relevan. Bicara soal kalau mencari orang ya bukan based on ikatan ya Pak, tapi juga tadi berdasarkan kompetensi. Berdasarkan kemampuan, berdasarkan kehebatan, empiris.
dalam berbagai bidang, yang bidang itu memungkinkan dia sebagai seorang pemimpin bisa mengatasi banyak rintangan dan mentransform masyarakatnya dari masyarakat yang tidak sejahtera menjadi sejahtera. Negaranya yang tadinya negara miskin jadi negara kaya raya. Yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Maulana Hasanuddin mampu mentransform kerajaan Banten dari periperi, yang daerah yang tidak diperhitungkan. Periperi itu artinya pinggir. Pinggir itu adalah istilah untuk kaum yang tinggal di wilayah yang dekat dengan hutan lindung. Makanya disebutnya kaum paminggir. Sekarang pinggiran itu identik dengan daerah yang tidak diperhitungkan. Menjadi emporium. Emporium itu sebuah kerajaan yang simpul. Kayak sekarang misalnya Dubai, di mana kapal antar benua, antar pulau, antar negara berlabuh, transit, dan membawa barang dari negara simpul itu. Dan Banten itu negara emporium. Artinya dengan kepiawannya mentransform Banten dari negara periperi menjadi emporium, sekelas dengan emporiumnya itu dulu Pasai, berikutnya Aceh. Aceh dikuasai oleh kemudian Portugis, Banten abad ke-17 awal itu menjadi emporium. Nah, itu kepiawaian Maulana Hasanuddin dalam mentransform kerajaan ini, seperti itu. Baik. Nah, kemudian Pak, tentunya kan kalau bicara soal Sultan Maulana Hasanuddin, bukan hanya ini Paknya mungkin bagi para senior-senior saja, tapi tentunya untuk generasi muda. Kan ini mengkaderisasi tentunya. Betul. Pak. Ada banyak tadi hal-hal penting dan juga sikap-sikap yang perlu kita teladani dari sosok Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini bagaimana nih Pak, generasi muda bisa mengambil inspirasi dari beliau dalam membangun integritas dan semangat perubahan? Jadi Maulana Hasanuddin ini orang pekerja keras. Beliau punya elan vital, semangat, juang luar biasa. Ketika beliau menjadi raja Banten, kekuasaannya hanya wilayah pesisir. Pedalamannya masih di wilayah kerajaan musuhnya, Pakuan Pajajaran. Pada saat yang sama, Selat Sunda itu masih rentan dikuasai oleh kekuatan superpower, Portugis dan pedagang-pedagang dan oligat-oligat asing yang berkepentingan dengan jalur dagang itu. Hasanuddin sebagai seorang pekerja keras melihat potensi-potensi ancaman itu sebagai peluang. Musuh yang bebuyutan itu dia ajak aliansi, dia jadikan seteru itu jadi sekutu. Pada saat yang sama seteru juga musuh itu menganggap Hasanuddin daya tawarnya tinggi dan memberikan kepastian keuntungan buat mereka. Sudahlah beraliansi. Kehebatannya masalah identitas, kearifan lokal, ideologi negara tidak berubah. Karena Hasanuddin dia orang yang hebat. Urusan perdagangan, urusan ekonomi, ya dia betul-betul mengikuti hukum pasar. Sejauh itu tidak mengganggu kepentingan nasional kerajaan Banten. Dan kehebatan ini tentu bukan datang begitu saja, karena dia cukup mengerti ketika dia di tanah leluhurnya, tanah kakeknya, di Demak, dia mengerti bagaimana peperangan Raja Dipati Unus melawan Gubernur Jenderal Portugis di Malaka. Serangan Dipati Unus ke Malaka menggunakan kapal laut sebesar lapangan bola, dua kapal induknya yang tidak bisa ditembus meriam. Kehebatan negosiasi Sultan Trenggana yang memastikan ingin menjadi Emperor of the Java itu terpatri. Artinya ajaran kakeknya, buyutnya yang dari Demak, sekaligus kehebatan ayahnya Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati itu menjadi pengalaman empirik dan fondasi literasi dia. Bagaimana cara menangani tantangan di masa beliau, di masa dia. Dan berhasil. Sejarah mendokumentasikan misalnya Pakuan Pajajaran yang begitu hebat selama 300 tahun harus bertekuk lutut di tangan anaknya Mauna Yusuf. Itu kan diabadikan dalam kronik resmi kerajaan Banten, dalam sejarah Banten. Bagaimana misalnya benteng dibangun, kotanya tidak bisa ditembus oleh meriam yang paling modern. Kemudian senjata yang paling hebat diperlihatkan dan dipamerkan, Ki Amuk atau Ki Jimat. Dan tidak sembarangan untuk bisa menguasai senjata sehebat itu, karena senjata itu mampu menembus kapal yang paling hebat pada masanya.
Dan ketika penguasaan teknologi seperti itu bisa diatasi, hampir dipastikan perdagangan dengan daerah-daerah yang lain itu lancar. Karena salah satu tantangan dari perdagangan internasional, kalau tidak perompak, dihadang oleh kapal militer musuh seperti itu. Jadi tadi yang perlu digarisbawahi ya Pak ya, itu Iya. salah satu sikap yang bisa kita teladani adalah pekerja keras. Pekerja keras. Dan tentunya tadi ya Pak, dengan melihat dari leluhur-leluhurnya mempunyai sikap yang tentunya adiluhur juga, Iya. itu juga bukan hanya sekadar jadi pengetahuan, tapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan. Sehingga tadi akhirnya lahirlah sosok Sultan Maulana Hasanuddin Banten nih yang amat sangat inspiring lah Pak ya, Inspiring. untuk seluruh manusia. Nah, ini bicara soal sejarah, Prof. Ini kan kita tahu ya bahwa saat ini kita sudah hidup di zaman yang modern. Ada banyak hal juga nih, pengetahuan-pengetahuan yang juga yang cepat sekali kita dapatkan. Nah, ini bagaimana nih Prof? Cara agar kita dapat menjaga dan juga merawat nilai-nilai warisan seperti dalam kehidupan yang modern dan serba cepat saat ini nih. Jadi di kehidupan yang serba cepat sekarang, bukan berarti nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai religi itu tidak relevan. Justru ketika orang disuguhkan serba instan, itu dihadapkan pada kegamangan yang begitu cepat. Orang dengan mudah berubah moodnya akibat terekspos dengan ragam sajian, media, informasi, konten yang membuat kita gundah gulana. Nah, pencarian jati diri, fondasi nilai-nilai itu menjadi relevan. Seperti air bah dan air laut yang menghantam satu fondasi dan struktur yang kuat. Buat struktur yang kuat, secepat dan sekuat apapun hempasan gelombang, fondasi dan struktur itu kan tetap kokoh. Nilai-nilai religi, nilai-nilai kearifan lokal itu harus diperkuat fondasinya, karena kita memang hidup di tengah-tengah masa di mana eksposur terhadap kecepatan sajian informasi, nilai-nilai, kemudian ragam tayangan itu membuat kita mudah terombang-ambing. Energi kita kalau terus terombang-ambing, ya tentu saja tidak produktif. Ya, betul. Bolehlah ada saat-saatnya masih kita lagi mencari jati diri, masa Sturm and Drang. Kalau dalam usia psikologi itu usia-usia masa Sturm and Drang. Tetapi kalau sampai terus-menerus dari kecil sampai dewasa dan sampai terus-menerus masanya Sturm and Drang, terombang-ambing oleh pencarian jati diri, tidak memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dibangun, diteladani, diberikan contoh oleh Nabi, oleh Sultan Banten, Maulana Hasanuddin, kita tentu saja terkuras energinya, alih-alih kita bisa mengatasi isu-isu modernitas, artificial intelligence, kemajuan dan kecepatan penguasaan teknologi yang harusnya kita ikuti, bisnis digital dan serba harus kita kuasai. Nah, kita masih melulu terpuruk karena urusan jati diri, terpuruk urusan siapa kita, mau kemana kita. Nah, itu harus sudah selesai. Makanya kami dengan buku ini berharap generasi muda bisa melihat bahwa sosok ini meskipun hidup 450 tahun, 500 tahun yang lalu, masih relevan kita teladani. Karena masa beliau, sikap inklusif itu memang menjadi satu acuan. Beliau bergaul dengan orang dari suku dan ragam bangsa. Tetapi pada saat yang sama, jati diri dan identitas beliau sebagai pendakwah itu tetap eksis. Mampu membawa kemajuan kerajaan, pada saat yang sama mampu membawa kemakmuran. Artinya kemakmuran, kejayaan ekonomi, finansial, berbanding lurus pada Masih dengan kekuatan pertahanan kearifan lokal dan jati diri. Akhirnya mampu mewarnai, mampu menjadi sosok mercusuar yang diikuti oleh raja-raja yang lain. Karenanya kapal dagang dari berbagai suku dan bangsa di Pelabuhan Banten itu ramai. Karena mereka tidak diundang, mereka justru berbondong-bondong datang, terpikat oleh informasi dari para pelaut
di ujung sana ada daerah yang cukup memorable, Lelio de Memoir, tempat yang cukup membuat pikiran dan minda kita terkenang, terkesan. Mereka hanya mendengar kesan itu dari pelaut yang turun dari kapal di Eropa, di London, di Lisabon, di Gujarat, di Ayodhya atau di Thailand, di Siam. Nah, mereka ingin langsung melihat seperti apa kerajaan ini. Makanya kapal berbondong-bondong. Saat itu sebuah kerajaan hebat bila pelabuhannya dipenuhi oleh kapal asing. Banyaknya kapal asing berlabuh. Itu menunjukkan pentingnya kerajaan itu di mata para saudagar dan pedagang-pedagang dari berbagai negara. Itu. Negara, oke, baik. Jadi tadi ya Pak, lagi dan lagi meskipun gitu, ini zamannya sudah maju. Tentunya kalau kita lihat ada banyak sekali nilai-nilai kehidupan, kemudian juga sikap dari sosok Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang masih relevan. Dan ini bisa kita ikuti lah ya Pak ya, diteladani dan tentunya sepertinya bisa menjadi trend center juga ya Pak ya. Trend center. Makanya kami mengundang para Gen Z, silahkan konten dari buku ini ditransform menjadi satu konten yang menurut generasi Gen Z mudah diserap. Kami hanya ibarat menanam pohon, hanya membuat semacam jejer atau pondasinya. Nanti ditransform dalam bentuk media apa, yang penting sudah ada sudah ada fondasinya, fondasi ilmiahnya, sudah ada bahan bakunya yang kira-kira ketika orang coba transform, ya artinya sosok ini sudah tergambar jelas seperti itu. Baik. Nah, maka dari itu buku ini sudah bisa dibeli ya Pak ya, tentunya. Sudah di semua toko buku Gramedia, baik online maupun offline di seluruh Indonesia. Kebetulan memang kami menjadikan ini edisi market atau dagang untuk menyerap pembaca ya di seluruh Indonesia bahkan dunia, bahkan ada versi e-booknya ya. Oh, ada versi e-booknya. Nah, kami sengaja mencetak ini di penerbit terbesar di Indonesia agar keterbacaan tentang sosok Maulana Hasanuddin ini luas. Keterbacaannya oleh masyarakat luas, seperti tidak hanya di Banten. Itu seperti itu. Baik. Nah, tak terasa nih Pak, kita bedah bukunya sudah 30 menit lebih nih pemirsa. Tapi kalau bicara tentang sosok Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebenarnya nggak cukup 30 menit ya Pak. Berhari-hari juga kayaknya nggak cukup. Nah, maka dari itu bisa nanti dibaca bukunya biar makin ibaratnya lebih tahu lebih jauh juga, dan nanti bisa menyaksikan juga nih tayangan ini karena tadi kita banyak bahas hal-hal yang menarik sekali ya Pak. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini, Prof, boleh disampaikan closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema pembicaraan kita pada hari ini. Silakan. Ya, saya menulis buku ini agar para generasi muda, termasuk saya sendiri, ketika mencari referensi dan acuan tentang sosok yang ideal dan panutan di samping Rasulullah, tentu saja ada sosok yang hadir dan menjadi leluhur kita, baik sebagai pendiri kerajaan Banten maupun sebagai pendakwah Islam. Sosok ini adalah Maulana Hasanuddin Banten. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Dan semoga nih gak kapok datang ke Sultan TV. Nanti kita pasti akan berbincang banyak juga deh ya. Insyaallah. Dan tentunya pemirsa silahkan ya, ini ada buku bisa pemirsa beli atau tadi ada e-booknya juga ya Pak ya. Nanti bisa dikepoin dan tadi bisa dibaca lebih lanjut lagi agar tentunya ini dapat menambah wawasan kita khususnya nih ya terkait dengan sejarah Banten. Betul. Nah, kita cukupkan Pak perjumpaan kita di siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Profesor Mufti Ali MA PhD yang merupakan cendekiawan sekaligus penulis buku dan juga sejarawan Banten nih. Membahas mengenai jejak Maulana Hasanuddin Banten, refleksi nilai Islam dan budaya lokal Banten. Ada banyak hal yang tadi sudah kita bahas. Semoga hal-hal tersebut dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih.
pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.